Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Baiklah, dalam pertemuan pagi ini kita belajar materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita kali ini, Ibu akan memaparkan tentang teks prosedur. Nah, masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang cerita narasi atau imajinasi. Nah, pada materi kita hari ini, kita belajar tentang teks prosedur. Sebelum kita belajar materi ini, ada baiknya Ibu akan memaparkan tentang kompetensi dasar kita, yaitu 3.5, mengidentifikasi teks prosedur, tentang cara melakukan sesuatu dengan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka siswa diharapkan mampu memahami pengertian, tujuan, ciri, dan fungsi teks prosedur. Yang kedua, mampu menentukan jenis teks prosedur. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita senantiasa melakukan aktivitas. Artinya, tiada hari tanpa kegiatan, yaitu belajar, membantu orang tua, beribadah, berolahraga, dan bergaul dengan masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan itu akan terlaksana dengan baik dan bermanfaat apabila kita melakukannya dengan benar. Untuk itulah, kita memerlukan sejumlah petunjuk. Nah, anak-anak, ada beberapa macam sebutan untuk petunjuk. Antara lain, petunjuk bisa dikatakan kiat-kiat. Yang kedua, bisa kita katakan teknik. Kemudian tips, resep, atau cara jitu. Nah, anak-anak, namun dalam hal ini, semua petunjuk kita sebut saja dengan prosedur. Lalu apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Untuk apa teks prosedur itu dibuat? Teks prosedur ini dibuat adalah untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang urut. Jadi, tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Nah, lalu apa saja ciri-ciri dari teks prosedur itu? Teks prosedur memiliki ciri-ciri antara lain 1. Berisi langkah-langkah 2. Bersifat objektif 3. Bersifat aktual dan akurat 4. Menggunakan kata kerja aktif 5. Menggunakan konjungsi 6. 7. Menggunakan imperatif dan ke-8 menggunakan kata keterangan. Nah, kemudian
Apa fungsi tag prosedur? Seperti jenis tag deskripsi atau narasi yang pernah kita pelajari sebelumnya, tag prosedur memiliki fungsi sosial, yaitu menginformasikan cara membuat atau melakukan sesuatu kepada pembaca atau pendengar, cara membuat atau melakukan sesuatu. Contohnya, guru atau orang tua memiliki tanggung jawab untuk membuatmu paham cara memainkan angklung, melakukan gerakan tari saman, atau membuat minuman rempah-rempah. Dalam kegiatan tersebut, guru atau orang tua akan melatihmu untuk memainkan, melakukan, atau membuat sesuatu dengan menggunakan bahasa yang dikemas dalam bentuk tag prosedur. Tag prosedur juga diharapkan mampu mengakomodasi kegiatan sosial yang bertujuan menunjukkan cara sesuatu dibuat atau dilakukan melalui serangkaian tindakan atau aksi. Ada berapa jeniskah tag prosedur itu? Jenis tag prosedur terdiri dari dua. Yang pertama berdasarkan isinya, yang kedua berdasarkan tujuannya. Nah, tag prosedur berdasarkan isinya dibagi menjadi tag prosedur sederhana, yang kedua tag prosedur komplit atau rumit, yang ketiga tag prosedur protokol atau tidak terlalu rumit. Nah, tag prosedur sederhana adalah tag yang memuat tahapan atau langkah-langkah yang tergolong sederhana. Langkah-langkah yang dipaparkan tidak banyak, bahkan mungkin hanya terdiri dari 2 atau 3 langkah saja. Kemudian tag prosedur yang kedua yang berdasarkan isinya adalah tag prosedur kompleks. Tag prosedur kompleks ini adalah tag yang terdiri atas banyak langkah dan langkah-langkah tersebut berjenjang dengan sublangkah penjelasan pada setiap langkahnya. Kemudian yang ketiga, tag prosedur protokol atau tidak terlalu rumit. Nah, tag prosedur protokol ini adalah tag yang tidak terlalu ketat atau rumit dan mudah dipahami. Bisa dibilang, tag prosedur ini langsung dengan cara pengucapan sehari-hari. Nah, ini yang dimaksud dengan tag prosedur protokol. Jadi, jenis tag prosedur berdasarkan isinya dibagi menjadi 3 jenis. Kemudian, jenis tag prosedur berdasarkan tujuannya. Yang pertama, tag prosedur membuat sesuatu. Yang kedua, tag prosedur memainkan sesuatu. Dan yang ketiga, tag prosedur melakukan sesuatu. Tag prosedur membuat sesuatu. Tag prosedur membuat sesuatu berisi cara membuat sesuatu. Prosedur membuat tersebut berdasarkan kreativitas seseorang. Kreativitas seseorang berbeda-beda, oleh karena itu, benda atau karya yang dihasilkan setiap orang pun berbeda. Tag prosedur membuat sesuatu berisi langkah-langkah membuat suatu barang. Barang yang dapat dibuat bermacam-macam. Barang tersebut dapat berupa hasil kerajinan dan makanan. Contohnya adalah cara membuat layang-layang, membuat gudeg Makassar, dan membuat wedang ronde. Nah, kemudian adalah jenis tag prosedur berdasarkan tujuannya yang kedua, yaitu tag prosedur memainkan alat atau sesuatu. Tag prosedur memainkan sesuatu bertujuan
untuk memandu seseorang untuk mampu memainkan suatu alat secara tepat. Teks prosedur jenis ini berisi langkah-langkah urut dalam memainkan sesuatu. Contohnya, memainkan seruling, kemudian cara bermain gasing, dan bermain gamelan. Nah, kemudian yang ketiga, teks prosedur melakukan sesuatu. Teks prosedur memainkan sesuatu atau melakukan sesuatu bertujuan untuk memandu seseorang dalam melakukan suatu kegiatan secara tepat dan urut. Langkah yang urut akan menunjang tercapainya tujuan teks prosedur tersebut. Contohnya, bagaimana cara menari poco-poco? Nah, cara melakukan tari poco-poco, teks prosedur tersebut memandu seseorang dalam melakukan gerakan tari poco-poco sesuai dengan langkah urut dan benar. Yang kedua adalah bagaimana cara menarik uang di ATM. Nah, ini adalah jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya. Jadi, jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Yang kedua, teks prosedur memainkan alat atau sesuatu. Dan yang ketiga, teks prosedur melakukan sesuatu. Nah, anak-anak, mungkin dapat Ibu sampaikan yaitu tentang teks prosedur. Nah, ini ada soal. Sekarang Ibu akan membacakan soalnya. Soal yang pertama adalah, apa tujuan teks prosedur? Apa tujuan adanya teks prosedur? Yang kedua, jelaskan fungsi sosial teks prosedur. Yang ketiga, sebutkan ciri teks prosedur. Sekarang Ibu bacakan lagi, apa tujuan adanya teks prosedur? Kedua, jelaskan fungsi sosial teks prosedur. Dan yang ketiga, sebutkan ciri dari teks prosedur. Selamat bekerja, semoga sukses selalu.